Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan channel Berbagi Tahu. Di video kali ini kita akan ziarah ke salah satu makom sosok penyebar agama Islam, yakni Syekh Maulana Muhammad Maghribi yang berada di Dusun Mancingan, Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi para subscriber dan juga yang baru menonton channel ini. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rizki yang barokah, dan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja sahabat, ikuti perjalanan kami, dan nanti kita akan menceritakan tentang sejarah atau bahkan mungkin legenda tentang Syekh Maulana Muhammad Maghribi atau sering disebut Syekh Maulana Maghribi. Saya minta maaf jika ada kesalahan nantinya dalam memberikan informasi. Sahabat bisa memberikan masukan atau tambahan di kolom komentar. Siang ini cukup panas menyengat, ditambah dengan udara pantai Parangtritis dan pantai Parangkusumo. Puluhan orang berjalan meniti anak tangga. Beberapa dari mereka hanya kuat berjalan beberapa langkah sebelum berhenti, memegang lutut sambil mengeluarkan nafas tersengal. Begitupun dengan kami, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk kembali berjalan menyusuri anak tangga demi anak tangga untuk sampai di atas. Mungkin rasa lelah kami belum seberapa dan bahkan tidak ada seujung kukunya dibandingkan perjuangan para pendahulu, para ulama dan sesepuh yang pertama kali babat alas di tempat ini. Dan hanya dengan cara ini kami datang dan mungkin mewakili sebagian para peziarah yang lain, mendoakan arwah para leluhur, ulama dan engkang babat alas sebagai salah satu bentuk ungkapan terima kasih. Kami kembali berjalan. Semakin naik, laut selatan akan semakin terlihat jelas. Begitupun suara deburan ombaknya. Susunan anak tangga ini memang tidak jauh dari pantai, hanya berjarak sekitar 1 km. Orang-orang menaiki anak tangga tujuannya bukan untuk melihat pemandangan pantai, melainkan demi sebuah ziarah ke makom seorang ulama besar, makom Syekh Maulana Maghribi. Demikian tulisan di gapura sebelum masuk anak tangga. Makom ini terletak di punggung perbukitan yang berada di dekat pantai Parangtritis dan pantai Parangkusumo. Berdasarkan informasi di situs Kementerian Kebudayaan, makom dengan nama yang sama berada di Cirebon dan Klaten. Nama ini diidentikan dengan Syekh Maulana Muhammad Maghribi. Ia disebut sebagai anggota Wali Songo periode pertama dan diduga tiba di Jawa pada tahun 1404 Masehi. Peziarah dari berbagai daerah rutin datang ke lokasi makomnya yang berada di Dusun Mancingan, Bantul, Yogyakarta. Akhirnya kami telah sampai di makom Syekh Maulana Maghribi. Di pintu masuk disambut beberapa abdi dalam keraton dengan pakaian Jawa, dan terdapat 2 buah kotak sodakoh yang hasil sodakoh nantinya dari para peziarah untuk biaya perawatan makom. Setelah melakukan pendaftaran, kami bersiap untuk memasuki makom Syekh Maulana Maghribi. Karena menunggu rombongan peziarah yang terlebih dahulu masuk, kami pun menunggu sambil melihat sekeliling. Dan sesuai aturan yang berlaku, tidak boleh membawa kamera ke dalam area cungkup. Setelah minta izin kepada salah satu abdi penjaga makom, saya diperbolehkan mengambil video dari luar. Makom sang ulama berada di sebuah cungkup. Di depannya berdiri sebuah pendopo besar. Dikala sepi, pendopo ini bisa dimanfaatkan para peziarah untuk beristirahat sambil menikmati laut dari ketinggian. Tetapi jika ramai, pendopo ini dijadikan tempat untuk berdoa. Nisan Syekh Maulana Maghribi berukuran besar dan diselubungi sebuah kain putih yang mulai menguning. Di dalam cungkup masih ada 1 kerangka kayu dan diselubungi kain berwarna hijau berkelir kuning, mirip tutup keranda jenazah pada umumnya. Aroma bunga mudah tercium begitu masuk ke area cungkup. Di bagian depan terdapat sebuah cerobong kecil tempat para abdi dalam membakar kemenyan. Dalam berbagai silsilah Mataram Islam,
jamak ditemukan nama-nama ulama di bagian atasnya. Salah satu yang berada paling atas adalah sosok bernama Syekh Jumadil Kubro yang makomnya di Bukit Turgo, Sleman. Selisih satu nama di bawahnya ada Syekh Maulana Maghribi sebagai cucu. Konon Syekh Maulana Maghribi merupakan pendatang dari tanah Persia. Ia datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Menurut penulis buku sejarah Tegal dari sisi Nusantara dan kolonial menjelaskan, Maulana Maghribi tentu bukan nama yang sebenarnya, tetapi nama julukan atau nama panggilan. Maulana bisa mempunyai arti yang dijunjung tinggi, yang dipertuan agung, pemimpin atau yang mulia. Sedangkan Maghribi bisa memiliki makna barat. Maghribi juga merupakan nama lain dari negara Maroko. Disebutkan bahwa pada zaman dahulu di daerah Maroko mencetak banyak sekali ulama. Mengutip pendapat Habib Muhammad Lutfi bahwa Syekh Maulana Maghribi jumlahnya sangat banyak. Ada sekitar 200 ulama besar dari Maghribi atau Maroko yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ada Syekh Maulana Maghribi yang sebelum zaman Wali Songo, ada yang datang sezaman dengan Wali Songo, dan bahkan ada yang menjadi anggota Wali Songo. Maghribi adalah nama daerah. Pada zaman dahulu setiap ulama yang berasal dari Maghribi dinamakan Syekh Maulana Maghribi. Mengapa demikian? Karena orang Jawa cenderung menyebut nama orang dengan menambahkan nama daerah di belakang namanya. Misal saja ada Joko Tingkir yang berarti pemuda dari Tingkir, Joko Tarub pemuda dari Tarub, dan sebagainya. Perihal kedatangan orang Timur Tengah sebagai penyebar agama Islam di Jawa pernah disinggung M.C. Rickloff dalam Sejarah Indonesia Modern pada tahun 1200–208. Menurutnya, fase kedatangan pedagang Islam di Jawa bisa dirunut sejak tahun 1200-an. Misalnya di daerah Leran, Jawa Timur, ada nisan dengan nama Arab, yaitu Maimun, yang ditulis pada tahun 1802 Masehi. Ditemukan pula beberapa makam dengan nama Arab di pemakaman Majapahit di Trowulan dari sekitar pertengahan tahun 1300-an. Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java menuliskan tahun 1250 Masehi sebagai awal masuknya Islam di Jawa. Nama Maulana Ibrahim pun turut tertulis dalam buku tersebut. Nama itu menurut Raffles berasal dari Arabia dan pernah tinggal di Leran sebelum pindah ke Gresik. Ia disebut meninggal pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1334 tahun Jawa atau Saka, sekitar tahun 1412 Masehi. Bila Syekh Maulana Maghribi berasal dari kota Maghribi pun masuk akal, sebab ada daerah dengan sebutan demikian. Daerah itu berada di Afrika Utara, meliputi Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mauritania. Penamaan daerah ini merujuk pada arti barat dan tempat matahari tenggelam atau Maghrib dalam istilah Arab. Berdasarkan cerita turun-temurun, Syekh Maulana Maghribi berpindah-pindah lokasi selama hidupnya. Bangunan makam Syekh Maulana Maghribi di Mancingan berada dalam kewenangan Keraton Yogyakarta dan dijaga oleh 35 abdi dalam keraton. Abdi dalam di sini adalah kelompok yang sama dengan penjaga di makam Syekh Belabelu dan Cepuri Parangkusumo. Penjagaan ini tidak lepas dari silsilah leluhur Mataram Islam dengan nama Sang Syekh di bagian atas. Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Maulana Maghribi inilah yang kelak menurunkan raja-raja di Mataram. Di bawah kedua nama tadi berjajar aneka nama penguasa Jawa hingga di keturunan ketujuh muncul nama Danang Sutawijoyo, pendiri dari Mataram Islam. Berdasar bagan silsilah di makomnya, Syekh Maulana Maghribi beristrikan anak tumenggung Wilatikta Bupati Tuban yang bernama Roro Rosowulan. Ia merupakan saudara dari Sunan Kalijaga. Baik nama Wilatikta dan Kalijaga muncul dalam babat Tanah Jawi, namun tidak dengan nama Syekh Maulana Maghribi. Walaupun demikian, ada beberapa nama Arab yang berhubungan erat antara kedua nama tersebut. Kedatangan Syekh Maulana Maghribi ke pesisir selatan Jawa untuk berdakwah bukanlah tanpa kendala. Menurut cerita rakyat di sekitar makom, kedatangan sang Syekh mulanya mendapat tentangan dari penguasa lokal penganut Buddha bernama Panembahan Selohening.
Versi cerita rakyat menuliskannya sebagai Begawan Selo Pawening. Ia adalah seorang pelarian asal Majapahit. Syekh Maulana Maghribi mengajak Panembahan Selo Hening untuk masuk Islam, tetapi sempat ditolak. Kedua sosok tadi lalu saling adu kekuatan dengan cara bermain delikan atau petak umpet dan memancing di laut. Panembahan Selo Hening mendapat ikan terlebih dahulu. Belakangan Syekh Maulana Maghribi mendapatkan ikan dan sudah dalam kondisi siap makan dan berbau harum. Maka Selo Hening mengakui kesaktiannya dan mengizinkan untuk menyebarkan agama Islam di daerah ini. Ia juga menyerahkan padepokannya ke Syekh Maulana Maghribi dan pindah ke lokasi lain. Di bekas padepokan itulah Syekh Maulana Maghribi membangun sebuah pesantren untuk berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Panembahan Selo Hening bahkan memerintahkan pengikutnya untuk berguru ke Syekh Maulana Maghribi setelah tahu kesaktiannya tersebut. Walaupun hanya cerita rakyat, kadang ada pengaruhnya di masa sekarang. Nama dusun Mancingan diperkirakan ada hubungannya dengan gelar adu memancing antar dua tokoh tadi. Alat pancing sang Syekh belakangan ditancapkan di belakang makom dan menjadi serumpun bambu yang disebut pring sentana. Ada peninggalan lain yang diduga berasal dari jejak perjalanan Maulana Maghribi di daerah sekitar makom. Peninggalan itu berupa sebuah sumur, disebut sebagai sumur kawak oleh warga sekitar. Banyak orang percaya sumur itu adalah tempat sang Syekh berwudu di masa silam. Ada makam ulama lain dekat lokasi makam Syekh Maulana Maghribi, yakni makam Syekh Belabelu dan Syekh Dami Aking. Ada juga pemandian air panas Parangwedang yang berjarak sekitar 500 meter dari area makom. Di dekat makom ini juga terdapat makam Panembahan Selo Hening. Keberadaan makom Syekh Maulana Maghribi tidak sekedar menjadi salah satu objek wisata religi. Menarik jauh ke belakang, mungkin benar kata De Graaf dalam kerajaan Islam pertama di Jawa, bahwa tempat sekitar muara Sungai Opak adalah tempat penting di masa lalu. Jauh sebelum pemanahan datang ke alas Mentaok, pesisir selatan Jawa sudah menggelar babatnya sendiri. Sampai di sini dahulu sahabat kita mengunjungi dan berziarah ke makam Syekh Maulana Maghribi dan sedikit mengulas tentang sejarah dan legendanya. Bila sahabat suka dengan video ini, silakan bagikan ke teman-teman agar mereka juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.